Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Terima kasih malam hari ini masih bersama saya Edone punya suara alias Edi Ramadan. Ketemu seperti biasa di warung kopi Gondrong yang pemiliknya gundul. Malam hari ini kita akan coba untuk bicara soal cangkir ya. Jadi ini cangkir ya. Seberapapun besarnya volume untuk diisi air, biasanya lebih tepat kopi. Kalau di warung kopi Gondrong jelas cangkir isinya kopi atau lainnya ya. Tapi yang paling penting karena warung kopi Gondrong Aji Barang, tentu saja kopi ya, kopinya Gondrong alias enak sekali. Jadi begini, kita bicara soal cangkir. Kalau di dalam tradisi Jawa, cangkir merupakan karotoboso, atau kalau di dalam bahasa Indonesia namanya akronim, yaitu nyancang ing pikir ya. Artinya ancang-ancang untuk berpikir, sehingga memang cangkir adalah piranti untuk perjamuan dengan tamu-tamu atau dengan sanak saudara untuk berpikir bersama, musyawarah, itu biasanya dengan cangkir paling tepat. Karena area pemikiran di dalam sebuah ruang, kalau misalnya dari ceret langsung ke mulut itu namanya kurang ajar ya. Nah, sehingga yang paling tepat itu memang adalah dari ceret masuk ke cangkir, kemudian diisi kopi, maka kepiar itu. Orang mengatakan kepiar, artinya bahwa cangkir kalau diisi kopi itu meskipun pahit, itu efeknya adalah pikiran kita semakin cemerlang. Karena ternyata secara kesehatan atau secara medis, kopi itu dengan kafeinnya menjadikan kita betah melek. Para sopir paling suka dengan kopi. Para dalang juga senang dengan kopi. Vokalis, penyanyi juga senangnya kopi. Demonstran sukanya juga kopi. Apalagi ketika discuss dengan teman-teman untuk membicarakan sesuatu, itu juga dengan kopi, dan paling ideal memang dengan cangkir. Karena disitulah karotoboso sanepo tentang bagaimana mestinya kita berpikir. Berpikir tentang Indonesia melalui cangkir diisi kopi. Kalau tahun 1945, maka kita tahu bahwa di sana ada Soekarno-Hatta yang menjadikan presiden, yang menjadikan wakil presiden pada saat itu. Rakyat Indonesia semuanya sepakat bahwa presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno, kemudian wakilnya adalah Bung Hatta. Sehingga di dalam teks proklamasi juga Soekarno-Hatta, itu atas nama bangsa Indonesia. Nah, kaitannya dengan itu, bagaimana kita nyancang pikir melalui kopi agar kita cerdas, kita cemerlang di dalam berpikir untuk Indonesia di tahun 2022. Menurut saya itu memang paling enak adalah mengembalikan tradisi kepemimpinan bangsa Indonesia, yaitu nasionalis kemudian religius. Kalau pada saat itu Bung Karno itu mewakili nasionalis barangkali, kemudian maka Muhammad Hatta itu mewakili religiositas masyarakat Indonesia. Jadi artinya Pancasila memang telah menempatkan nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa, maka itu menjadi penting ketika ada presiden dan wakilnya. Di situ harus ada unsur-unsur yang paling utama, yaitu ia harus seorang yang religius, kemudian ia juga harus seorang nasionalis. Itu kalau kita ingin kembali kepada gerakan-gerakan untuk Indonesia lebih maju pada saat tahun 1945
Soekarno-Hatta. Kalau di tahun 2024, apakah menjadi ideal juga kita berpikir seperti itu, kembali kepada masa revolusi dulu, yaitu presidennya apakah itu nasionalis, kemudian wakilnya itu mewakili religiusitas masyarakat Indonesia. Mari kita coba cerna. Yang muncul di permukaan untuk kandidat-kandidat yang ramai saat ini, memang yang muncul untuk Presiden Republik Indonesia sebagai calonnya atau bakal calon itu Ganjar Pranowo, kemudian Anies Baswedan, lalu ada juga Prabowo. Nah, untuk wakilnya itu sampai hari ini kita belum bisa menyaksikan. Tetapi kalau itu kita coba pasang-pasangkan melalui kita minum kopi agar kita kepiar jernih berpikir, kalau misalnya Ganjar Pranowo dipasangkan dengan misal itu Puan Maharani, apakah itu nasionalis religius? Bisa saja seperti itu. Tetapi yang selama ini kita tahu bahwa Ganjar Pranowo nasionalis karena dia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitu juga Puan Maharani, maka itu artinya lebih condong ke nasionalis. Kembali ke masalah Soekarno-Hatta, apakah itu sesuai, Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Kemudian misalnya kalau Prabowo dengan Puan Maharani, Prabowo dari Partai Gerindra itu juga lebih pada nilai-nilai nasionalis di sana, meskipun Pak Prabowo juga alim di dalam menjalankan religiusitasnya. Begitu juga Puan, tetapi orang tahu bahwa Gerindra lebih mengedepankan pada persoalan-persoalan nasionalis. Itu sama dengan partai yang dipimpin selama ini oleh Ibu Megawati dengan Puan Maharani sebagai putri kandungnya, itu juga nasionalis. Nah, artinya apakah kalau itu kita kembali kepada persoalan Soekarno-Hatta, berkesesuaiankah dengan itu? Anda sendiri yang bisa menjawabnya. Lalu misalnya kalau Anies Baswedan kita pasangkan dengan Puan Maharani, maka Anies Baswedan selama ini lebih ke persoalan ia sebagai sosok yang religius. Kemudian Puan Maharani seperti kita ketahui dari tadi lebih ke arah nasionalis. Sehingga kalau dipasangkan itu, apakah itu menarik untuk kembali merunut pada persoalan tahun 1945 Soekarno-Hatta? Apakah itu sesuai dengan itu, yaitu nasionalis religiositas atau sebaliknya? Silakan Anda yang memahaminya. Untuk itu selamat memasuki tahun 2024 nanti. Saya pribadi memang menginginkan adanya pengembalian persoalan pemimpin bangsa Indonesia, yaitu nasionalis religius atau religius nasionalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.